Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami podcast Polresta Yogyakarta. Salam presisi dari Polresta Yogyakarta. Saat ini kita akan membahas tentang beberapa waktu lalu yang viral terkait dengan pelajar SD di wilayah Kelurahan Danurjan, Yogyakarta. Aku sadar ibu, aku sadar ayah. Tidak seharusnya aku seperti itu. Aku sadar bahwa kesuksesan dari ibu tidak lepas dari doa tulusmu. Akan kita bahas bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Tegal Panggung Danurjan, Yogyakarta dengan Pak Dwi Cipto. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, ini ngomong-ngomong beberapa waktu lalu viral terkait pelajar SD ya. Nah, ini kapan Bapak Dwi Cipto ini mengenal Akbar? Oh iya, mungkin sedikit saya ceritakan bahwa saya mengenal saudara Ananda Akbar itu pada tahun 2017, tepatnya bulan Februari. Waktu itu masih kelas berapa Akbar? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Ya, kelas 2 SD saya mendapat laporan dari warga dan ketua RT bahwa Ananda Akbar ini tidak mau sekolah. Di situ saya sebagai Babin Kamtibmas saya tergerak, apa sih dasarnya Ananda Akbar ini tidak mau sekolah. Saya membuat planning untuk mencari pokok permasalahan itu. Saya bertanya kepada warga sekitar dan langsung juga ke keluarga. Sampai ke keluarga saya ketemu dengan ibunya, Ibu Siti. Yaitu saat itu ternyata Ibu Siti itu cuma bisa berbaring di dalam kamar. Saat itu kondisinya sakit ya? Ya, untuk ibunya. Untuk ibu saat itu kondisi sakit karena tidak bisa dirawat oleh rumah sakit karena sesuatu hal pendanaan. Soal biaya rumah sakit ya. Jadi ibunya dirawat di rumah sakit begitu. Ya, untuk bapaknya sendiri pekerjaan sehari-hari? Bapaknya sendiri, bapaknya Fitra itu serabutan Ibu. Serabutan, ya. Pekerja serabutan ya. Betul, Ibu. Ibunya sakit, pekerja serabutan. Jadi Akbar di rumah bersama ibu yang sedang sakit. Ibunya dan yang sedang sakit dengan kakeknya. Ya. Untuk neneknya? Ada juga. Ada juga. Kakek nenek berarti Akbar tidak sendiri, namun kondisi ibunya saat itu sakit. Betul Ibu. Nah, kemudian Akbar sendiri kenapa nggak mau sekolah waktu itu? Saya kira mungkin kurang perhatian juga ya bisa Ibu, karena ibunya kandung itu sakit gagal ginjal dan tidak bisa apa-apa, buang air besar pun di kamar saat itu. Iya. Terus bapaknya kerja serabutan keluar kota, jadi anak ini kurang perhatian dari orang tua. Dari orang tuanya dari ya. Dari situ saya berusaha untuk ketemu Akbar dan berusaha untuk menemui bapaknya saat dia pulang ke wilayah, ke rumahnya, karena bapaknya itu kerja di luar kota, tujuannya adalah mencicil angsuran dari salah satu rumah sakit. Rumah sakit yang waktu ibunya dirawat. Betul. Nah, waktu itu Pak Dwi Cipto bisa bertemu Akbar, itu dapat laporan dari warga atau Pak Akbar sendiri dengar langsung bahwa ada pelajar SD yang waktu itu tidak mau sekolah karena kondisi keluarganya? Saya mendapat cerita dan mendapat laporan dari sekitarnya Ibu, yang tadi saya dari warga sekitar. Ya, sama Pak RT-nya juga menembusi saya bahwa Akbar ini tidak mau sekolah. Terus tindakan yang tadi sudah saya jelaskan, ya di depan tadi saya menambahkan bahwa
saya pun berusaha menemui pihak sekolahan. Jadi waktu itu 2017 saya ketemu Bapak Kepala Sekolah Bapak Jaswadi SDN Widoro. SD Negeri Widoro ya, di Danurjan juga. Ya, itu ketemu. Kemudian komunikasi dengan Kepala Sekolah SD Widoro Bapak Jaswadi, memang betul setelah dibukakan absensi bahwa Ananda Akbar ini kalau berangkat 1 hari berangkat 13 hari libur. 1 hari berangkat 13 hari libur. 1 hari berangkat 10 hari libur. Jadi tidak setiap hari mau masuk ya. Tidak setiap hari masuk. Di situ mungkin karena kendala orang tua kurang support dari keluarga. Nah, tip yang saya jalankan ada beberapa Ibu mungkin untuk memotivasi Akbar biar sekolah, karena rumah Akbar itu alhamdulillah dekat dengan kantor kelurahan. Jadi dengan sendirinya saya bisa memantau ya, di belakang. Di belakang persis kelurahan Tegal Panggung itu. Ya, di belakang kelurahan Tegal Panggung mungkin ya 50 meter. 50 meter. Ya, Ibu. Ya, kemudian apa yang tergerak dari Pak Babin ya, yang selalu dekat dengan warga masyarakat ini tergerak untuk menjadi orang tua asuh Akbar sendiri? Ya, kalau bercerita dengan kata orang tua asuh sepenuhnya sebetulnya kurang pas Ibu, karena pernah saya itu sama bapaknya, saya bilang sama bapaknya, Akbar ini mau saya minta dengan 2 solusi, mau saya minta atau Akbar saya salurkan atau saya biar dididik oleh pemerintah di salah satu panti pemerintah, yaitu Panti Wilosoprojo. Itu pondok pesantren atau panti asuhan atau panti yang memang itu oleh pemerintah Kota Jogja. Dikhususkan untuk anak-anak yatim atau anak piatu. Anak-anak ini tetap sekolah, tetap belajar. Bisa hidup layak seperti anak-anak pada umumnya. Betul Ibu. Iya. Nah, kemudian pada saat keseharian anak-anak ini karena orang tuanya pekerjaan serabutan, ibunya sakit, ya. Nah, setelah Pak Babin ini ya bertemu dengan Akbar itu, terus Akbar bisa melanjutkan sekolah setiap hari, mau masuk sekolah atau bagaimana Pak Babin? Alhamdulillah Akbar ini setelah masuk memang masuk, tetapi tidak jam-jam betul-betul jam anak sekolah. Saya komunikasi sama Kepala Sekolah SD Widoro, memberi keleluasaan bahwa yang penting anak ini masuk dulu Ibu. Iya. Mau masuk jam 8, jam 9, yang seharusnya itu jam 7 sudah masuk. Iya, jam 7 masuk ya, itu sampai setengah 9 kami biarkan dulu. Iya. Sambil kita pantau ternyata sudah mulai masuk. Terus ke berikutnya, alhamdulillah kalau ketemu itu saya sama Akbar karena dekat tadi, dekat jarak juga, saling sapa, entah itu Akbar yang lihat saya atau saya yang lihat Akbar, pasti saling memanggil. Kalau Akbar Pak Cipto, gitu Pak Cipto, di situ langsung saya ngomong, sekolah enggak? Nah, itu pasti kan keluar. Bar sekolah ora, kan gitu. Kadang Akbar, ora Pak, lah nopo? Nah, itu sering lah pembicaraan. Ya, sudah seperti orang tuanya ya, karena kedekatan Pak Cipto dengan Akbar sendiri. Betul Ibu. Nah, itu kan tahun 2017. Terus sekarang kondisi ibunya? Kondisi ibunya tahun 2019 sudah meninggal. Dipanggil sama Tuhan ya. Terus kemudian setelah itu karena Akbar tinggal sama kakek ya dan neneknya di rumahnya. Nah, bapaknya tetap ya memberikan perhatian untuk Akbar. Ya, karena bapaknya sekarang sudah berkeluarga lagi. Sudah punya istri. Mungkin sedikit berpengaruh juga untuk memperhatikan anak ini. Tapi karena bapaknya sudah tidak ditinggal di situ Ibu, sekarang di kemantren lain. Terus Akbar dan adiknya Sinova itu tinggal mengikuti kakek. Berarti 2 bersaudara ya ini ya, Akbar dengan adiknya Nova. Betul. Nah, kemarin sempat viral kita melihat video Pak Babin ini kan Akbar sudah kelas 6 ya. Sudah kelas 6, sudah wisuda lah. Itu kemarin yang menghadiri kan Pak
Pak Babin sendiri ya. Itu sepertinya saya juga ikut terharu melihat video yang sempat viral. Nah, ini bagaimana perasaan Pak Babin melihat Akbar yang notabene bukan anak kita sendiri, tapi melihat anak tersebut bisa wisuda, bisa mengikuti, kan rasanya seperti apa Pak Babin? Ini mungkin juga sedikit mencerita juga Ibu, cerita sebetulnya adalah saya itu Fatihah hari Kamis, wisuda itu saya diundang untuk mengisi oleh pihak SD Widoro, pihak sekolah mengundang saya untuk mengisi di situ, memberikan sambutan. Di situ acara inti sudah selesai, sambutan pun sudah selesai. Saya duduk di depan di depan sendiri ya, depan sendiri bersama kepala sekolah, ada Pak Babinsa dengan tamu undangan tamu undangan lain dan pengawas lain. Acara itu sudah selesai, saya kira sudah selesai. Ternyata dari belakang tiba-tiba itu Akbar menlari mencium kaki saya dan ingin mencuci kaki saya itu. Masya Allah, luar biasa anak tersebut. Berarti sampai sekarang Akbar itu menganggap Pak Babin ini sebagai orang tua yang selalu memperhatikan. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin ada Pak Babin di wilayahnya masing-masing, boleh ya menganggap orang tua, menganggap saudara, menganggap mereka sebagai teman. Tuh rasanya haru ya Pak Babin ya, betul, melihat anak-anak bisa menganggap Pak Babin ini selalu dekat dengan warga, dengan anak-anak. Iya betul Ibu, jadi sempat terharu juga saat dicium itu. Dan saya mungkin cuma kita itu sebagai Babin Kamtipmas sebagai pendorong, memotivasi ya, mungkin tidak terlalu banyak bisa membantu. Dari situ kok ternyata ada anak yang ingin ternyata juga merasakan bahwa perhatian Pak Babin itu kepada warga itu sangat dirasakan, yaitu ya Pak Babin ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi Babin Kamtipmas yang berada dimanapun ya, khususnya di Polresta Yogyakarta. Ini kita patut bangga mempunyai Pak Bina atau Pak Babin ya, sapaannya Pak Bina ya, Pak Babin Kamtipmas ini ya. Mudah-mudahan bisa ditiru, bisa memotivasi. Nah, selanjutnya apa kesan masyarakat ini Pak Dwi terhadap Pak Dwi Cipto sendiri dan mungkin dari keluarga Akbar? Kalau selama ini dari masyarakat, alhamdulillah saya dari 2016 menjadi Babin Kamtipmas di Kelurahan Tegal Panggung. Dari tokoh masyarakat, dari warga sekitar, saling kita bisa komunikasi dengan bagus, sehingga ya bersama-sama untuk membangun wilayah sinergi ya dengan warga ya. Ya Ibu. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Oh ya, untuk Akbar saat ini kan sudah lulus kelas 6, berarti kan sudah memasuki jenjang sekolah SMP. Nah, sekarang Akbar bisa melanjutkan sekolah di mana nih Pak? Untuk Akbar saat ini melanjutkan sekolah formalnya di salah satu SMP swasta di Kota Yogyakarta dan wilayah Alhamdulillah ya bisa melanjutkan. Dan alhamdulillah juga Ibu, karena Akbar ini agak menonjol di bidang olahraga. Dari teman-teman sepak bola akademi di Kota Yogyakarta itu juga memberi peluang untuk Akbar ini mengikuti trial. Luar biasa ya. Semoga bisa tercapai cita-citanya ya. Alhamdulillah juga dari ini memberikan sepatu, memberikan kaos. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang ikut berpartisipasi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih bantuan untuk Ananda Akbar. Itu Ibu. Iya, baik. Demikian podcast dari Polresta Yogyakarta bersama Pak Bina, Pak Babin Kamtipmas, Pak Dwi Cipto, Babin Kamtipmas Kelurahan Tegal Panggung dan Nurjan Yogyakarta. Dan untuk podcast kali ini kita akhiri. Terima kasih. Salam presisi dari Polresta Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.